Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta kesehatan kepada kita semua, sehingga hari ini SDN 4 Bamang Tengah bisa menyelesaikan best practice untuk memenuhi tugas dari LPMP. Selawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut beliau sampai akhir zaman. Saya diberikan amanah di SDN 4 Bamang Tengah ini dari tahun 2015 sampai dengan sekarang. Dan kami bersama-sama ingin meningkatkan mutu pendidikan di SDN 4 Bamang Tengah. Jumlah guru yang ada pada SDN 4 Bamang Tengah adalah 12 orang guru kelas, 2 orang guru pendidikan agama Islam, 2 orang guru pendidikan jasmani olahraga kesehatan, dan 1 orang tenaga administrasi. Untuk menindaklanjuti kegiatan SPMI, dari LPMP Palangkaraya, SDN 4 Bamang Tengah dalam pemenuhan mutu ini memilih untuk meningkatkan pada standar isi, yang mana dalam kegiatannya mengambil 2 kegiatan tentang Google Classroom dan literasi. Untuk selanjutnya disampaikan oleh Ketua Tim Penjamin Mutu Pendidikan Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kami, yaitu Ibu Sri Wahyuni SPD ST. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya adalah TPMPS, yaitu Tim Penjamin Mutu Pendidikan Sekolah SDN 4 Bamang Tengah. Perkenalkan, nama saya adalah Wahyu Eka Prasetyo SPD. Di sini sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan terkait dengan standar penjamin mutu internal, yaitu kami SDN 4 Bamang Tengah alhamdulillah telah menyelesaikan best practice, yaitu tentang pemenuhan mutu, dimana seperti yang diulas di depan tadi, kami yaitu memilih mutu yang kami bahas pada standar isi. Nah, sebelumnya saya akan memperlihatkan terlebih dahulu, ini adalah profil SDN 4 Bamang Tengah. Ya, mungkin bisa dilihat di sini. Ini adalah profil SDN kami, ya, nama sekolah SDN Negeri Bamang Tengah. NPS-nya 30201632 dan seterusnya, ya. Nah, ini juga masih dalam profil SDN 4 Bamang Tengah, ya. Nah, ini kami di SD kami itu bisa menggunakan internet, jadi kami bisa mengakses internet, ya. Nah, ini. Nah, kemudian untuk pemetaan mutu tahun 2020 ini, ya, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, yaitu kami mengambil pada standar isi. Nah, di mana standar isi ini kami mengambil 2 kegiatan, yaitu tentang GCR dan literasi. Nah, di mana yang pertama yaitu akar permasalahannya belum optimalnya penggunaan media GCR pada pembelajaran daring pada masa belajar di rumah, ya. Nah, yang kedua yaitu literasi. Arah kebijakan program yang pertama yaitu penggunaan GCR, yang kedua cipta puisi dan sepekan menulis. Indikator kerja yang diharapkan yaitu pada Google Classroom diharapkan terjadinya proses pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan, ya.
Nah, bagaimana strateginya? Yang pertama di sini kami menggunakan strategi workshop dan juga pelibatan pemangku kepentingan, dan juga kami menggunakan strategi lomba cipta puisi sepekan menulis, dan juga kami melibatkan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatannya. Nah, ini tadi pemetaan mutu tahun 2020. Nah, sekarang bagaimana perencanaan pemetaan mutu pada SDN kami untuk tahun 2020 ini? Nah, akar masalahnya belum optimalnya penggunaan media GCR pada pembelajaran daring pada masa PJJ BDR. Yang kedua, belum optimalnya keterampilan dalam cipta puisi dan sepekan menulis terhadap peserta didik. Programnya yaitu penggunaan GCR dan cipta puisi sepekan menulis. Kegiatannya workshop GCR penerapan nilai PPK yang ramah dan nyaman yang terkait pembelajaran daring BDR PJJ. Nah, kemudian selain kegiatan itu ada juga lomba cipta puisi dan sepekan menulis. Nah, volume kegiatan 19 orang dengan 17 PTK, 1 kepala sekolah dan juga 1 narasumber ya. Untuk kegiatan lomba cipta puisinya yaitu 19 orang, 6 PTK juri dan 12 peserta didik. Kebutuhan biaya untuk Google Classroom kami anggarkan di sini yaitu 4.500.000, sedangkan untuk lomba cipta puisinya kami anggarkan 500.000. Sumber dayanya yaitu TPMPS, kepala sekolah, narasumber dan juga pengawas. Baik, kegiatan pemenuhan mutunya yaitu di tahun 2020 ini, nah penggunaan GCR, workshop GCR, penerapan nilai PPK yang ramah dan nyaman yang terkait pembelajaran daring BDR PJJ, cipta puisi dan sepekan menulis melalui nilai PPK yang ramah dan nyaman, penanggung jawab kepala sekolah, pemangku kepentingan dilibatkan, pengawas sekolah, TPMPS, kepala sekolah, tenaga pendidikan. Waktu pelaksanaan di bulan Oktober. Bukti fisik yang dihasilkan yaitu berupa absensi, BTT, laporan, dan juga dokumentasi. Alasan dampak pemenuhan mutu diangkat. Yang pertama yaitu karena sangat relevan dengan kondisi sekarang. Yang pertama, guru harus selalu mengembangkan kompetensi, salah satunya melalui penguasaan GCR. 2. Peserta didik mulai bisa memanfaatkan teknologi yang direkomendasikan oleh MPMP melalui manajemen sistem Google Classroom. 3. Orang tua menjadi lebih perhatian terhadap pendidikan yang dijalani peserta didik melalui belajar dari rumah, pembelajaran jarak jauh. 4. Peserta didik menjadi terampil dalam pembiasaan literasi menulis. Nah, MONEP ini dilakukan yaitu workshop GCR dengan input capaian 100% serapan anggaran. Progresnya ketercapaian keterlaksanaan workshop GCR. Outputnya 75% terlaksana dengan baik. Outcome-nya meningkatnya keterampilan guru peserta didik dalam penggunaan Google Classroom. Rekomendasi terpenuhinya pelaksanaan proses dalam menggunakan Google Classroom. Sedangkan pada literasi atau cipta puisi dan sepekan menulisnya, cipta puisi dan sepekan menulis melalui nilai PPK yang ramah dan nyaman. 100% serapan anggaran tercapai. Progres ketercapaian terlaksanaan lomba 80% terlaksana dengan baik. Hasil cipta puisi dan menulis sepekan oleh peserta didik untuk outcome-nya, rekomendasinya terpenuhnya literasi dalam cipta puisi dan sepekan menulis. Nah, penetapan strategi pemenuhan mutu, penetapan strategi standar isi, rekomendasi kepala sekolah melalui TPMPS menetapkan pembagian tugas yang jelas, mensosialisasikan dan memastikan untuk terpenuhinya semua perangkat pembelajaran, tenaga pendidik serta penggunaan teknologi pembelajaran guna meningkatkan kompetensi tenaga pendidik. Strategi peningkatan mutu, kepala sekolah menetapkan standar kompetensi SK pembagian tugas lengkap dengan uraian tugas. Kepala sekolah memberikan binaan serta tambahan tenggang waktu kepada guru yang belum menyelesaikan tugas. Nah, ini adalah dampak SPMI bagi sekolah, guru, murid, dan orang tua, yaitu pendidikan penguatan karakter berbasis budaya kelas. Ini adalah hasilnya, ya, hasil yang sudah kami dapat dari kegiatan sepekan menulis, yaitu baik dari ceritanya, ya, dan juga ini adalah puisinya. Nah, ini adalah praktek Google Classroom yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Nah, jadi ini yang sudah dilakukan oleh gurunya dan juga oleh peserta didiknya. Nah,
Nah, jadi sudah terjadi interaksi. Nah, ini lanjutan. Nah, ini praktek baik peserta didik dalam kemandirian selama PJJ BDR ya. Di gambarnya anak melakukan kegiatan di rumah, dan ini anak melakukan kegiatan yang mana kegiatan itu ditugaskan oleh Bapak Ibu gurunya. Ini adalah sampel dari sekolah kami. Jadi inilah kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak atau peserta didik kami. Nah, PPK berbasis budaya sekolah ini seperti yang ditampilkan di gambar, ini adalah workshop ya. Nah, ini adalah workshop yang sudah kami lakukan, yaitu workshop GCR ya. Nah, ini workshop GCR ya. Sedangkan yang cipta puisi yang di atas tadi yaitu sudah ada untuk sampelnya ya. Nah, ini lanjutannya untuk berbasis sekolahnya ya. Nah, ini untuk yang berbasis masyarakatnya. Nah, di mana untuk berbasis masyarakat ini ya kami melibatkan peran orang tua siswa ya, khususnya untuk sosialisasi Google Classroom. Nah, sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang baik dan kurang berkenan, mohon kritik dan sarannya dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan. Sekian dan terima kasih.